Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memberikan kepada kami lebih daripada yang kami harapkan. Engkau memberikan kepada kami Yesus. Engkau memberikan kepada kami Ekaristi. Di mana Engkau mau mendampingi kami, mau bersatu dengan kami dalam kerapuhan dan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan atas hari raya yang begitu luar biasa dan indah ini. Semoga kami dapat merasakan dan mengalami kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Apa yang perlu dan harus kita renungkan secara mendalam. Karena hari raya ini sungguh merupakan hari raya yang tak terkira dan tak terlukis indahnya dalamnya. Kita tahu dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bagaimana Musa mengadakan perjanjian antara bangsa Israel dan Yahweh. Dan Musa memercikan darah anak domba kepada Misbah, kepada orang Israel. Dan mengatakan inilah darah perjanjian antara engkau, antara kami dan Allah. Sebelumnya darah anak domba pun dioleskan di pintu gerbang rumah orang Israel. Mereka diselamatkan, mereka ditebus. Darah itu menjadi darah perjanjian. Kita ingat juga darah itu kemudian menjadi tanda kehidupan. Kita ingat juga bagaimana Abraham mau mengorbankan Ishak dan digantikan dengan domba. Jadi darah itu simbolisme dari kehidupan. Apalagi ketika Yesus menjadikan darah itu tubuhnya sendiri, raganya sendiri tercurah habis-habisan, disalibkan, terkucur di kepala, di dada, di tangan, di kaki, seluruh tubuhnya mengalirkan darah. Anak domba itu lagi diambil oleh Yesus menjadi dirinya sendiri, bukan lagi anak domba. Dikatakan dalam surat Ibrani hari ini, kalau anak domba saja bisa menghapus dosa manusia, apalagi anak domba yang tak bercela, tak bernoda ini, Yesus itu. Dan kita lihat darah itu dilambangkan dengan anggur. Ya. Maka ketika Yesus mengubah anggur air, 6 galon air. 6 galon 6 itu tanda angka malang, angka yang tidak baik. Tetapi menjadi sempurna menjadi 7 ketika Yesus menyempurnakan ke-6 itu. 6 galon itu adalah kita semua yang rapuh, yang lemas, yang tak berdaya. 6 galon itu adalah untuk cuci kaki. Air cuci kaki tapi diubah oleh Sang Ketujuh. Angka kesempurnaan diberikan kepada kita. Maka kita akan menjadi sempurna ketika kita menerima Yesus. Darah anggur itu adalah darah Yesus yang dikorbankan pada waktu Ekaristi itu. Dan Yesus mengatakan ketika mengangkat roti, ini tubuhku, ini bukan lagi ini rotiku, tapi ini tubuhku. Anggur ini bukan lagi ini anggurku, tapi ini darahku. Coba lihat. Lalu menjadi perayaan Ekaristi, perayaan tubuh dan darah itu menjadi Ekaristi. Maka di dalam Ekaristi itu tersembul suatu nilai yang luar biasa. Tersembul nilai di mana pengorbanan Yesus segala-galanya untuk kita. Dikorbankan, ada korban, ada persembahan. Nah, persembahan itulah yang diinginkan oleh Bapa, diberikan kepada Bapa. Maka Ekaristi itu adalah perayaan Bapa, Allah Bapa yang mengorbankan anaknya untuk kita supaya kita selamat. Dan itu berkenan kepada Allah supaya kita mengalami kehadiran Yesus dalam diri kita. Ya. Dan itulah
Saudara, makna Ekaristi yang sangat dalam, sangat luar biasa. Dan Tuhan ajaibnya, indahnya bahwa Tuhan mau menjadi tubuh dan darah, menjadi makanan surgawi. Seperti mana yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Mana? Ya, burung-burung. Itu simbolisme dari tubuh dan darah Kristus. Saudara, apalagi yang tidak Tuhan berikan kepada Anda, kepada kita, kepada saya. Apalagi yang tidak Tuhan kasihkan kepada kita semua. All. Segala-galanya. Dia bahkan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dia memberikan kepada kita Bunda Maria. Bunda Maria diberi tugas oleh Yesus untuk inilah ibuku, inilah anakku, memberikan tugas Bunda Maria kepada melanjutkan tugas yang dilakukan oleh Yesus dalam diri Bunda Maria. Mendelegasikan tugas itu kepada Bunda Maria. Supaya manusia dapat selamat. Dan jangan lupa Allah mengirim putranya menjadi manusia supaya menjadi manusia hanya karena Allah dan manusia. Yesus dalam Allah dan manusia yang bisa menyelamatkan kita secara konkret. Ya. Jadi pada saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita memahami dengan sungguh-sungguh ya, perayaan Ekaristi itu sebagai perayaan tubuh dan darah Kristus. Tapi lebih-lebih adalah Kristus. Maka kita menjadi seperti Kristus, dikorbankan. Kita juga harus berkorban. Apa yang dialami oleh Kristus itu harus kita alami, reclaim. Jadi bukan hanya Yesus yang begitu, tapi saya pun harus mengalami seperti itu. Kita hanya ikut serta di dalam karya penyelamatan Yesus, kecil sekali. Tidak besar. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Maka saudaraku terkasih, ketika kita mengalami penderitaan, salib, kesulitan, segala macam, itu adalah bagian di mana Tuhan ingin supaya kita memanggul salib kita sendiri. Memanggul salib orang sekitar kita. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin orang tua, mungkin siapapun. Ikut serta. Atau berdoa untuk orang lain, orang siapapun juga. Nah, di dalam masa pandemi ini apa yang kira-kira bisa kita renungkan? Karena Ekaristi sekarang tidak lagi seperti dahulu. Online. Orang bisa saja mengatakan nanti setelah semua selesai ya kita online saja. Tidak perlu dengan secara fisik hadir. Saudara, saat ini adalah darurat. Sekali lagi darurat, emergency. Nanti kalau kita semua sudah emergency ini sudah diangkat, kita tetap harus masuk ke dalam sekali lagi persatuan, persekutuan di mana di situ dalam Ekaristi itu korban Allah yang memberikan putranya kepada kita. Dan ketika kita mengalami itu kita reclaim sekali lagi. Harus kita alami karena itu harus kita rasakan sendiri. Ya. Dan itu terjadi pada saya, pada Anda, pada siapapun harus kita alami sendiri. Supaya kita tahu bahwa betapa kasih Allah itu sungguh merasuk di dalam kemanusiaan kita. Supaya Allah yang menjadi manusia Yesus itu menjadi Allah manusia bagiku. Maka ya Ayub dalam pengalaman penderitaan yang dihabiskan dulu lantakan. Lalu dia harus bahkan tubuhnya sekali lagi terluka. Ya, ada nanah dan segala macam. Begitu mengerikan. Tapi ketika dia tahu bahwa Allah yang dia imani itu bukan Allah yang dia pikirkan saja. Bukan Allah yang dia rasakan saja. Bukan Allah yang dikatakan oleh orang lain. Demikian juga Allah yang mau diberikan kepada Anda itu bukan hanya Allah yang disampaikan oleh Romo Julius, oleh Romo-Romo, oleh gereja, oleh apa. Tapi Allah yang saya alami sendiri. Yang saya rasakan dalam tulang dan raga saya. Dan itulah proses yang sedang saya hadapi. Jadi Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang merasuk di dalam inkarnasi, dalam kemanusiaan saya. Semoga saudaraku terkasih, Anda terilhami, tergerak untuk bisa menerima kenyataan yang seringkali sulit kita mengerti dan kita pahami. Hidup juga sulit kita mengerti dan kita pahami. Ekaristi juga sulit dan kita mengerti secara paham, tetapi kita punya iman. Ya, hidup adalah misteri. Begitu luasnya misteri itu dan hanya tak mampu kita cecap dengan pikiran dan perasaan. Kita hanya bisa mempersembahkan abandonment, self-abandonment to God. And completely trust to God. Ya, percaya 100% kepada Allah. Maka di masa pandemi ini saya merasa bahwa
Devosi kerahiman ilahi itu devosi tentang kerahiman Allah yang nampak dalam diri Yesus. Kerahiman Allah itu nampak dalam diri Yesus yang disalibkan, yang berdarah, yang darah dan air keluar dari lambung yang dicurahkan kepada kita. Itulah. Maka saudaraku terkasih, saya merasa bahwa ya, pandemi ini harus kita jawab dengan penyerahan diri kita total kepada Tuhan Yesus pada penyelenggaraan ilahi. Yang tak mampu kita mengerti dengan skala kemampuan daya kita yang lemah dan terbatas ini. Hanya itu. Maka mari Anda yang setiap hari berdoa devosi kerahiman ilahi, teruskan, kuatkan. Saya sendiri terus merasa yakin seperti kata Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua. Devosi ini bukan hanya devosi, sekedar devosi. Devosi yang sungguh-sungguh berbicara tentang Allah sebagai penuh kasih, kerahiman Allah. Dan konkretnya adalah penderitaan dan salib Yesus. Karena dialah senjatanya adalah Yesus. Untuk menebus, menghancurkan dosa. Menghancurkan kuasa kegelapan. Karena darah Yesus yang telah tercurah. Untuk saya dan untuk Anda dan untuk dunia. Kerahiman Allah adalah karakter identitas Allah sendiri. Yang tak terbatas. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua merasakan denyut-denyut kasih Allah yang begitu luas di dalam kerahiman Allah, dalam Ekaristi. Semoga Anda diberkati, diberi hikmat, diberi karunia untuk memahami apa yang sungguh-sungguh Allah inginkan bagi Anda dan bagi kita semua. Begitu Allah mengasihi kita dan Ia ingin supaya kita sampai masuk ke dalam surga. Dan itulah juga kerahiman Allah itu tidak selalu harus menyelesaikan segala masalah. Menyelesaikan masalah ketika kita nanti sudah berada di surga. Kita tahu persis bagaimana kehendak Allah itu. Maka ketika kita menghadapi penderitaan dan situasi dunia, lihatlah itu dalam kacamata eskatologis, kacamata keilahian, kacamata keabadian. Nanti semua keraguan, ketidakpastian terjawab dalam bersama Allah. Mari kita kuat dan tekun, tabah. Tuhan memberkati Anda di hari besar ini, menyembuhkan Anda, menguatkan Anda, meneguhkan Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.